Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bermain di pantai saat liburan, kakak beradik di Tuban terseret ombak. Sang kakak meninggal sementara adiknya selamat. Rampok satu karung tembakau di toko. Dua pria di Jember dibekuk polisi. Serunya balap traktor sawah, adu balap mesin pembajak sawah sekaligus ajang silaturahmi antar petani di Probolinggo. Bagi para orang tua, peristiwa ini menjadi peringatan agar lebih waspada mengawasi anak saat bermain di pantai. Kakak beradik terseret arus ombak saat bermain di pesisir pantai utara Kabupaten Tuban. Sang adik berhasil diselamatkan warga, namun sang kakak ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tangis keluarga pecah di tepi pantai Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Isak pilu tak terbendung saat jenazah seorang bocah laki-laki ditemukan mengapung di permukaan laut. Korban diketahui berinisial HCS berusia 10 tahun. Ia merupakan kakak dari AK, bocah 6 tahun yang lebih dahulu berhasil diselamatkan warga. Keduanya adalah warga desa Tambak Boyo, Kecamatan Tambak Boyo, Tuban. Setelah titik pencarian ditentukan, tim SAR gabungan yang terdiri dari kepolisian, Basarnas, BPBD, TNI, serta relawan segera melakukan penyisiran laut dan garis pantai. Hingga tubuh korban ditemukan mengapung sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Petugas SAR gabungan kemudian mengangkat jasad korban menggunakan kantong jenazah sebelum membawanya ke puskesmas terdekat untuk diautopsi. Mandi renang di laut, itu ada kejadian bersaudara ini berdua tenggelam terseret arus. Yang satu ditemukan, yang adiknya, yang kakaknya ini terseret arus. Kita tim gabungan dari kepolisian, Satpol Air, Dirpol Air, BPBD, Basarnas, dari Koramil dan relawan lainnya kita pencarian dari pagi. Alhamdulillah jam 13.30 tadi ditemukan untuk jenazah mengapung pinggir. Jarak ditemukannya itu sekitar 100 meter dari lokasi. Dari kejadian berapa jam? Dari jam 6.30 tadi, jam 13.30 baru ditemukan untuk jenazah sudah mengapung pinggir. Akhirnya kita angkat, kita bawa ke puskesmas. Peristiwa tragis ini meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga warga sekitar. Kawasan pantai dengan karakter ombak dan arus laut yang tidak menentu memang membutuhkan kewaspadaan ekstra, terutama bagi anak-anak. Kejadian ini menjadi pengingat bersama akan pentingnya keselamatan dan pengawasan di wilayah pesisir, agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban. Motif kasus mutilasi bayi yang dilakukan seorang ibu muda di Jember akhirnya terungkap. Hasil serangkaian penyidik, kasus ini dilatar belakangi rasa malu pelaku karena melahirkan bayi di luar nikah. Penyidik Satreskrim Polres Jember akhirnya bisa mengungkap motif kasus mutilasi bayi yang dilakukan seorang ibu muda warga Kecamatan Sumber Baru, Jember. Hasil pemeriksaan terhadap pelaku RM 19 tahun serta keterangan dari sejumlah saksi, polisi menduga kuat kasus itu dilatar belakangi rasa malu pelaku lantaran melahirkan bayi di luar nikah. Pelaku awalnya berniat membuang bayi yang baru saja dilahirkannya ke dalam kloset kamar mandi rumahnya. Namun karena lubang kloset sempit, pelaku tega memotong lengan bayi darah dagingnya menggunakan cangkul. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Jember. Polisi juga masih mencari pria teman dekat pelaku yang diduga ayah biologis bayi berjenis kelamin laki-laki. Untuk hasil pemeriksaan sementara baru hanya kekhawatiran dan malu.
Kemudian untuk pasal yang dikenakan deh. Untuk pasal yang dikenakan pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun. Ada rencana pemeriksaan ayah biologis atau bagaimana? Nanti kita akan lakukan pemeriksaan karena ini belum menyeluruh. Kita akan melakukan pemeriksaan ahli terkait dengan psikologinya dan juga pemeriksaan dari ayah biologis daripada bayi tersebut. Senin 22 Desember, warga desa Kaliglagah, Kecamatan Sumber Baru, Gempar, menyusul ditemukannya potongan tubuh bayi dalam kondisi penuh luka di area pemakaman tak jauh dari rumah pelaku. Polisi yang melakukan penyelidikan juga membongkar tangki septik rumah pelaku dan menemukan beberapa potongan tubuh bayi yang baru saja dilahirkan. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Peristiwa pencurian terjadi di sebuah toko tembakau di Jember. Aksi kedua pelaku tergolong nekat karena mencuri saat siang hari saat kondisi toko ramai. Berbekal senjata tajam jenis celurit, pelaku membawa 1 karung tembakau. Saat diringkus, pelaku mengaku mencuri karena kecanduan narkoba. Sambil membawa sebilah celurit, pelaku yang merupakan warga Kecamatan Kelaka, Kabupaten Lumajang, turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 karung tembakau kering yang terletak di atas meja dagangan. Penjaga toko sempat berteriak meminta tolong, namun ancaman senjata tajam membuat warga tak berani mendekat, hingga pelaku kabur meninggalkan lokasi. Berbekal ciri-ciri dan rekaman kamera pengawas, petugas kepolisian akhirnya meringkus pelaku dan langsung digelandang penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Jember. Saat diinterogasi, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan narkoba. Kemarin ada berita viral pada tanggal 25 November terkait dengan pencurian tembakau membawa senjata tajam berupa celurit. Saat itu kita melakukan penyelidikan, kita dapati ada 2 orang pelaku. Dan saat ini sudah kita amankan 1 orang pelaku, satunya lagi sedang dalam pengejaran. Adapun hasil penyelidikan setelah kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah pelaku dan hasil pemeriksaan pelaku menyatakan bahwa barang tersebut dijual seharga Rp600.000 dan digunakan untuk membeli narkotika. Sebagai barang bukti, polisi menyita celurit dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Petugas juga menyita alat hisap sabu-sabu dari rumah pelaku. Polisi masih mengembangkan peristiwa ini dan memburu 1 orang rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi petugas. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Gara-gara membuang air cucian beras di pekarangan rumah tetangga, seorang wanita Parubaya di Bangkalan dikeroyok oleh 5 orang tetangganya. Akibat kejadian tersebut, korban yang sudah lanjut usia mengalami trauma dan melaporkan kasus ini ke polisi. Nur Hayati, wanita Parubaya berusia 43 tahun di Dusun Pakaan, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, menjadi korban pengeroyokan oleh 5 orang tetangganya. Peristiwa ini bermula dari hal sepele saat korban membuang air cucian beras di pekarangan yang berbatasan langsung dengan pekarangan rumah para pelaku. Merasa tidak terima, para pelaku memprotes tindakan korban sehingga terjadi cekcok hingga emosi kedua belah pihak memuncak. Dalam kondisi emosi, 5 orang tetangga korban yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki melakukan pengeroyokan terhadap korban. Para pelaku juga mengacungkan benda tumpul seperti kayu dan palu. Beruntung aksi tersebut dapat dihentikan sehingga korban tidak mengalami luka serius. Meski demikian, korban mengaku mengalami trauma akibat kejadian itu. Didampingi keluarga, korban akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangkalan dengan melampirkan bukti video rekaman pengeroyokan. Awalnya bahwa korban ini membuang air di dekat rumahnya, kemudian ada tetangganya yang tidak terima, kemudian cekcok mulut sampai akhirnya korban dilakukan pengeroyokan oleh para terlapor. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi serta para terlapor guna mengungkap
secara utuh peristiwa tersebut dan menetapkan tersangka dalam kasus pengeroyokan ini. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Banyak cara unik yang dilakukan petani di Probolinggo untuk membangun silaturahmi menyambut musim tanam sekaligus hiburan penutup tahun. Satu di antaranya menggelar balap traktor bajak di lahan berlumpur. Bukan sekedar adu cepat, gelaran ini juga menjadi ajang petani adu keterampilan menjalankan traktor pada medan berat. Bukan hal yang mudah bagi petani untuk balapan traktor di area persawahan Desa Jangur, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Mereka butuh hingga sebulan untuk melakukan persiapan. Setelah persiapan matang, dua peserta menuju garis start dalam posisi mesin menyala. Usai bendera start dikibarkan, mereka beradu cepat di arena berlumpur. Dengan menempuh dua putaran lintasan total sejauh 150 meter. Mereka yang kurang tangkas bakal kesulitan dalam mengendalikan kemudi dan menyeimbangkan bajak dengan medan berlumpur yang bergelombang. Berbeda dengan menggunakan sapi atau kerbau, membajak sawah dengan mesin traktor butuh keterampilan, terutama kemampuan mengenali karakter mesin. Mesinnya kurang. Mesinnya ya? Ya kurang. Kurang apa itu? Kurang banter. Soalnya rudonya itu kurang tegak. Ya. Ini sudah berapa kali? Apa? Diselenggarakan? Enggak, sama start tadi sudah berapa kali? Startnya itu 2 kali saya. 2 kali. Ya. Enggak kalah mesinnya. Hanya gara-gara mesin. Kalau bukan joki, sip andalan. Andalan ya. Rudo. Karena dianggap unik dan hanya digelar setahun sekali, balap traktor bajak ini banyak mengundang antusias penonton dan peserta. Hingga panitia harus membatasi peserta. Selain mengasah keterampilan, balap traktor ini juga jadi ajang silaturahmi. Lihat sebetulnya sejauh mana ketangkasan mereka untuk bisa mengendalikan sapi Jepang ini. Karena tidak semua bisa mengendalikan mesin-mesin traktor ini. Sehingga di sini selain juga untuk mengajak agar para petani yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Probolinggo ini bisa bersilaturahim, juga untuk kita bisa menguji sampai sejauh mana mereka bisa mengendalikan traktor-traktor yang sulit, gitu ya. Yang tidak semuanya. Kenapa kok dinamai sapi Jepang itu mungkin apa? Ya berawal dari bajak itu kan, kalau kita biasanya kan pakai sapi itu, pakai sapi gitu ya. Karena lambat laun berpindah ke mesin, akhirnya berubahlah menjadi sapi Jepang. Yang mesin itu adalah buatan Jepang. Dalam kompetisi ini, peserta dinyatakan menang jika lebih dahulu menyentuh garis finish. Meski berhadiah tak seberapa, namun silaturahmi menjadi tujuan utama bagi petani, sekaligus dapat menghibur warga di setiap penutup tahun. Dan di Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.